Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Alisa, NIM 1862150131, Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, judul materi yang akan saya presentasikan yaitu konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. Pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah kata dasar masdar dari abada ya'budu ibadatan, yang artinya mengabdi atau menghambakan diri. Menurut pakar bahasa Arab seperti Ibnu Madhur al-Afriki, asal makna dari ibadah adalah tunduk dan menghinakan diri, al-hudu wa tazallul, atau kepatuhan dengan rasa tunduk, at-ta'ah ma'al khudu'i. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi. Ibadah didefinisikan dengan banyak definisi. Itu salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan segala nama yang meliputi apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, amal batin dan lahiriah. Kemudian Ibnul Qayyim mendefinisikan ibadah adalah kesempurnaan cinta bersama kesempurnaan kepatuhan. Dia menyebutkan dalam An-Nuniyah mengibadahi Ar-Rahman puncak cintanya bersama ketundukan hambanya. Keduanya merupakan dua kutub, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah lil Intisar lil Firqatin Naziyah halaman 320. Kemudian menurut Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah mendefinisikan dengan banyak definisi, diantaranya ibadah merupakan roh dan hakikatnya adalah merealisasikan cinta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu tujuan, hakikat, hikmah beribadah. Tujuan ibadah. Menjelaskan tentang tujuan beribadah itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau menyembahku. Dalam keterangan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni untuk beribadah, sehingga yang menarik dalam hal ini adalah apa tujuan ibadah itu. Dengan mengambil keterangan dari penjelasan ayat tersebut, tujuan utama ibadah antara lain, pertama, untuk menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala serta memfokuskan di dalam segala keadaan supaya mencapai derajat yang tinggi yaitu takwa. Kemudian yang kedua, agar terciptanya suatu kemaslahatan serta menghindari dari perbuatan tercela dan mungkar. Maksudnya ialah bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari imtatsalu awamirih wajtinabu nawahihi. Kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain berikutnya yaitu tentang hakikat ibadah. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Pada mulanya, ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan. Akhirnya sampai pada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang sempurna adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah. Yang pertama yaitu tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar dari semua yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya dan dapat dijadikan tempat bernaung. Selanjutnya yaitu memiliki ketakwaan. Ada dua hal yang melandasi manusia menjadi bertakwa, yaitu karena cinta atau karena takut. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah karena dianggap sebagai suatu kewajiban
bukan sebagai suatu kebutuhan. Berikutnya yaitu terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pencucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Kemudian, hikmah ibadah yaitu berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasanya lapar yang biasa dirasakan orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang yang dalam kondisi ini. Kemudian tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena perasaan cinta manusia begitu besar terhadap keduniawian, menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dawam dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihatmu sewaktu kamu berdiri, sholat, dan bolak-balik dalam sujud ketika seorang hamba beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berada di hadapannya. Maka harus dapat merasakan atau melihat keberadaannya, atau setidaknya dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperhatikannya. Selanjutnya hikmah ibadah itu yaitu meraih martabat liqa'illah. Dengan ibadah, seorang hamba meleburkan diri dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghanguskan seluruh hawa nafsunya, dan lahir kembali dalam kehidupan baru yang dipenuhi ilham ilahi. Dalam martabat ini, manusia memiliki pertautan dengan Tuhan, yaitu ketika manusia seolah-olah dapat melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, sehingga segala inderanya memiliki kemampuan batin yang sangat kuat, memancarkan daya tarik kehidupan suci. Selanjutnya yaitu terkabul doa-doanya. Hamba yang didengar dan dikabulkan doa-doanya hanyalah mereka yang dekat dengannya melalui ibadah yang selalu menyeru kepadanya. Seperti terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia mendoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mengikuti jalan yang benar. Banyak saudara. Ibadah selayaknya dikerjakan secara berjamaah, karena setiap individu pasti memerlukan individu yang lain, dan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah memiliki derajat yang lebih tinggi dari berbagai seginya, terutama terciptanya jalinan tali silaturahmi. Kemudian memiliki kejujuran. Ibadah berarti berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang menjalankan ibadah berarti ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya sehingga tidak ada kesempatan untuk berbohong. Berhati ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal ibadah hambanya dari apa yang diniatkan. Lakukanlah dengan ikhlas dan berkualitas. Kemudian memiliki kedisiplinan. Ibadah harus dilakukan dengan dawam, rutin dan teratur, khusyuk, sempurna, terjaga dan semangat. Yang terakhir yaitu sehat jasmani dan rohani. Hamba yang beribadah menjadikan gerakan sholat sebagai senamnya, puasa menjadi sarana diet yang sehat, membaca Al-Quran sebagai sarana terapi kesehatan mata dan jiwa. Insya Allah hamba yang tekun beribadah dikaruniakan kesehatan. Hubungan ibadah dan iman. Hubungan ibadah dan iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah. Yang dimaksud mengikrarkan dengan lisan adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seorang dapat dikatakan mukmin. Hubungan iman dengan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral dan sebaliknya.
Baiklah, sekian penjelasan atau presentasi dari saya tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.